Dahulu kala, terdapat sebuah wilayah Sokaraja yang dipimpin oleh adipati yang sangat bijaksana, adil, dan sangat mencintai rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Lalu ia menikahi seorang gadis yang sangat ia cintai. Setelah itu ia mendapatkan anak yang bernama Ki Jebu Kusuma. Setelah beberapa tahun kemudian, ia menikah kembali dengan seorang putri dari Adipati Kadipaten Purbalingga. Karena sang ayah dari putri tersebut tidak memiliki anak laki-laki untuk menggantikan posisinya sebagai adipati. Maka dari itu, ia meminta Adipati Sokaraja untuk menggantikan posisinya sebagai Adipati Purbalingga, karena ia dianggap mampu untuk memimpin kedua wilayah tersebut, sehingga wilayah Purbalingga masuk ke dalam Kadipaten Sokaraja. Setelah menikah, Adipati Sokaraja dan istri kedua mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ki Kertabangsa. Kedua anak Adipati Sokaraja dikirim ke padepokan di wilayah Kadipaten Pasir Luhur di desa Karanglewas. Di padepokan tersebut, mereka berteman dengan anak pemilik padepokan yang bernama Ki Raksanata. Lalu setelah dewasa, mereka kembali ke Kadipaten Sokaraja. Saat mereka berdua kembali, Adipati mengumumkan bahwa penerus Kadipaten Sokaraja selanjutnya yaitu Ki Jebu Kusuma. Tetapi Ki Kertabangsa tidak menerima keputusan tersebut karena ia merasa lebih mampu memimpin Kadipaten Sokaraja. Timbulnya perselisihan yang terjadi antara Ki Jebu Kusuma dan Ki Kertabangsa, maka Adipati Sokaraja membagi wilayahnya menjadi dua kembali, yaitu wilayah Sokaraja yang dipimpin oleh Ki Jebu Kusuma dan wilayah Purbalingga yang dipimpin oleh Ki Kertabangsa. Setelah pembagian tersebut, Ki Kertabangsa tetap merasa bahwa ayahnya ini tidak berlaku adil, karena wilayah Sokaraja lebih maju, luas, dan lebih makmur. Tetapi Ki Kertabangsa tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga mau tidak mau ia harus menerima keputusan ayahnya. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Ki Kertabangsa mempunyai anak laki-laki yang bernama Kali Genteng. Sedangkan Ki Jebu Kusuma juga memiliki anak laki-laki yang bernama Raden Kunjung. Baik Raden Kuncung maupun Kali Genteng telah dipersiapkan untuk menjadi adipati menggantikan orang tuanya masing-masing. Ketika Raden Kuncung tumbuh dewasa, ia dipersiapkan oleh kedua orang tuanya untuk memimpin Kadipaten Sokaraja suatu saat nanti. Untuk menggantikan ayahnya, sehingga Raden Kuncung dikirim untuk menimba ilmu di Krapyak Gunung Jati, Cirebon. Di tempat ini, ia mendapat bimbingan dari keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Kusuma Waningyum. Raden Kuncung mendapat pelajaran dengan metode pengajaran para wali, yaitu pelajaran agama Islam yang dibungkus dengan budaya tradisional seperti gending dan wayang. Juga, ia mempelajari tentang ilmu kanuragan semacam kesaktian, baik secara individu maupun kemampuan taktik dalam pertempuran besar. Ia juga menimba ilmu agar dapat menjadi orang yang bijaksana. Sedangkan Kali Genteng, ia berguru di perguruan Karang Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Gurunya bernama Ki Surah Sarungi. Namun pada akhirnya, ia berguru ke sebuah padepokan yang bernama Kadangbolang di wilayah Kadipaten Pasir Luhur di desa Karanglewas. Ia mendapat bimbingan langsung dari Ki Ageng Reksanata. Ki Kertabangsa yang mendengar desas-desus cerita warganya yang membicarakan Raden Kunjung akan menjadi penerus Kadipaten Sokaraja, muncullah kembali dendam lama yang sudah terpendam puluhan tahun, yaitu ia ingin menguasai Kadipaten Sokaraja melalui anaknya. Sehingga Ki Kertabangsa bertapa untuk meminta petunjuk kepada leluhurnya agar dapat menaklukkan Kadipaten Sokaraja. Pada saat tertidur, ia mendapatkan mimpi
bahwa siapapun yang memiliki keris setan kober, maka ia akan memiliki dan mendapatkan kekuasaannya di wilayah yang sangat luas dan juga akan menjadi adipati yang tidak terkalahkan. Setelah mendapatkan mimpi itu, Ki Kertabangsa pun memberitahu mimpi tersebut kepada anaknya, yaitu Kali Genteng. Kali Genteng pun merasa senang karena keris setan kober milik Ki Reksanata yang tidak lain adalah gurunya, maka ia merasa bahwa gurunya pasti akan memberikan keris tersebut kepadanya. Setelah mendengar cerita mengenai keris setan kober, akhirnya Kali Genteng kembali kepada epokan gurunya Ki Reksanata dengan tujuan membujuk gurunya untuk memberikan keris tersebut kepadanya. Tetapi, tidak ia duga keris tersebut telah diberikan kepada Ki Jebukusumo yang tidak lain adalah Adipati Sokaraja yang merupakan kakak sekaligus orang yang ingin ditaklukkan oleh ayahnya. Hal itu pun menyulut kemarahan Kali Genteng yang menyebabkan ia ingin membunuh Ki Reksanata yang merupakan gurunya sendiri. Tidak lama kemudian, Kali Genteng mulai menyerang Ki Reksanata. Karena diliputi oleh emosi yang membara karena tidak berhasil mendapatkan keris setan kober dan merasa terhianati oleh gurunya karena tidak memberikan keris tersebut ke dirinya yang merupakan muridnya sendiri. Karena merasa bahwa Kali Genteng tidak dapat ditaklukkan dan dikalahkan oleh Ki Reksanata, ia pun memilih menyerah dan pergi ke Kadipaten Sokaraja untuk meminta pertolongan kepada Ki Jebukusumo. Saat Ki Reksanata tiba di Kadipaten Sokaraja, tepat di depan pendopo Adipati Sokaraja, ia dengan ketakutan dan tergesa-gesa langsung memanggil Ki Jebukusumo dengan suara yang keras untuk meminta pertolongan. "Ki Jebukusuma!" berteriak dari luar rumah. Mendengar suara yang memanggil dirinya dengan keras, Ki Jebukusuma pun sangat kaget saat mengetahui bahwa itu adalah Ki Reksanata dan langsung menuju ke arah Ki Reksanata. "Sedang apa kau di sini, Ki Reksanata?" Dengan wajah penuh cemas karena melihat Ki Reksanata yang ketakutan. "Saya hendak dibunuh oleh Kali Genteng. Tolong saya, Ki." Ki Reksanata yang sangat ketakutan dengan wajah memelas meminta bantuan kepada Ki Jebukusumo. "Mengapa bisa? Bukankah Kali Genteng muridmu, Ki?" Ki Jebukusuma bertanya dengan penuh rasa penasaran. "Saya mengincar keris yang saya berikan kepada engkau," jawab Ki Reksanata. Di sisi lain, Kali Genteng terus mengejar Ki Reksanata. Tetapi di tengah perjalanan, ia kehilangan jejak Ki Reksanata. Kali Genteng terus berpikir kemana perginya Ki Reksanata. Dengan dugaan yang sangat kuat, ia yakin bahwa Ki Reksanata lari ke Kadipaten Sokaraja untuk menemui Ki Jebukusuma. Hingga akhirnya Kali Genteng sampai di depan pendopo Ki Jebukusuma. "Ki Reksanata, saya tahu Aki berada di sini. Keluarlah." Dengan raut wajah marah, Kali Genteng mengeluarkan nada kerasnya. "Jika kau tak keluar, maka akan saya bunuh prajurit-prajurit yang menghalangi saya ini," ancam Kali Genteng. Dari dalam rumah Ki Jebukusumo dan Raden Kuncung berusaha melindungi Ki Reksanata. Genteng terus membuat keributan di depan pendopo Ki Jebukusumo dan bertarung dengan prajurit penjaga pendopo. Raden Kuncung yang tadinya membiarkan hal tersebut agar Kali Genteng segera pergi, tetapi malah semakin menjadi-menjadi. Akhirnya, Raden Kuncung memutuskan untuk keluar pendopo untuk menemui Kali Genteng. "Kau Kali Genteng, mengapa membuat keributan di kadipatenku? Apa yang kau mau?" tanya Raden Kuncung baik-baik. "Saya tahu kau menyembunyikan Ki Reksanata, bukan? Bawa ia pada saya," jawab Kali Genteng dengan penuh emosi membara. "Untuk apa kau mencarinya?" tanya Raden Kuncung dengan nada datar. "Diam kau, panggil ayahmu dan Ki Reksanata untuk bertarung." "Tenangkan dirimu Kali Genteng, kita bisa membicarakan ini baik-baik," jawab Raden Kuncung dengan tenang. Tanpa berpikir panjang, Kali Genteng langsung menyerang Raden Kuncung karena emosinya yang sudah begitu meluap. Raden Kuncung pun dengan segera melawan Kali Genteng yang terus-menerus mencoba masuk ke dalam pendopo untuk membunuh Ki Reksanata.
Dalam pertarungan ini, Kali Genteng merasa bahwa ia tidak sanggup melawan Raden Kuncung, maka ia pun melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. Raden Kuncung dan prajuritnya pun dengan segera mencari jejak Kali Genteng dengan terus menelusuri sungai yang digunakan oleh Kali Genteng untuk melarikan diri. Pada saat menelusuri sungai dari hulu hingga hilir untuk mencari Kali Genteng, Raden Kuncung dan prajuritnya menemukan banyak ikan yang licin dan halus seperti pelus, maka ia pun menamai sungai itu dengan nama Kali Pelus. Raden Kuncung dan prajuritnya pun segera menelusuri sungai lagi untuk mencari Kali Genteng. Saat Raden Kuncung tiba di tempat yang luas dan airnya yang tenang dan dalam, ia mengira bahwa Kali Genteng telah tewas di sana karena tidak muncul kembali ke permukaan. Akan tetapi, Raden Kuncung malah merasa bahwa sungai tersebut tidak berbau anyir, malah berbau harum, sehingga ia memberi nama tempat tersebut menjadi Kedung Kenanga. Raden Kuncung dan prajuritnya tidak menyerah dalam mencari Kali Genteng, hingga ia tiba di hilir sungai tersebut dan menemukan banyak ikan kecil yang mirip encit, sehingga ia memberi nama tempat tersebut sebagai Kalincit. Karena tidak menemukan Kali Genteng, maka Raden Kuncung dan prajuritnya mengira Kali Genteng telah tewas tenggelam di sungai tersebut. Sehingga Raden Kuncung dan prajuritnya kembali ke Kadipaten Sokaraja. Tetapi tanpa sepengetahuan Raden Kuncung, Kali Genteng telah sampai lebih dulu ke hilir Sungai Pelus dan lari ke arah utara untuk kembali ke Kadipaten Purbalingga untuk menyelamatkan diri. Sampainya Raden Kuncung dan prajuritnya di pendopo, ia melaporkan kepada Ki Reksanata dan Ki Jebukusumo bahwa Kali Genteng telah menghilang dan dugaannya Kali Genteng sudah meninggal. Sedangkan Kali Genteng, sesampainya di pendopo Ki Kertabangsa dengan penuh luka, ia menceritakan semuanya dan melaporkan kepada ayahnya bahwa ia belum bisa mengambil keris setan kober tersebut. Ki Kertabangsa yang melihat anaknya penuh luka serta mendengar cerita pertarungan anaknya, ia semakin murka. Ki Kertabangsa menyuruh Kali Genteng untuk memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Dengan menunggu Kali Genteng pulih, Ki Kertabangsa menyusun rencana untuk merebut keris setan kober, tetapi masih buntu. Beberapa hari kemudian, Kali Genteng pulih dari lukanya. Ki Kertabangsa memberikan mandat kepada Kali Genteng untuk meresmikan pasar baru di daerah Watu Kumpul. Peresmian tersebut rencananya akan menampilkan hiburan wayang dengan dalang Mojokondo. Mendengar pengumuman akan diresmikannya pasar baru, mata-mata Ki Jebukusuma yang diperintah untuk mencari informasi keberadaan Kali Genteng segera memberi laporan kepada Ki Jebukusuma. Ki Jebukusuma lalu memberitahu kepada Raden Kuncung bahwa Kali Genteng masih hidup dan sedang mencari dalang Mojokondo. Peresmian pasar segera dimulai. Raden Kuncung tanpa berpikir panjang sudah menyusun rencana untuk menyamar sebagai dalang Mojokondo. Saat pertunjukan, ia menampilkan pertunjukan Babet Purbalingga yang menceritakan kehebatan Adipati Purbalingga, Somara, dan anak-anaknya. Tetapi, saat ia menceritakan bagian Kali Genteng, Raden Kuncung menceritakan kejelekannya, sehingga Kali Genteng tersinggung dan murka. Ia langsung menyerang dalang tersebut. Saat akan menyerang dalang tersebut, Kali Genteng kaget bahwa dalang tersebut adalah Raden Kuncung. Pada akhirnya, Kali Genteng dan Raden Kuncung melakukan pertarungan kembali. Pada saat pertarungan itu, tanpa berpikir kembali, Raden Kuncung segera menusuk keris setan kober ke arah dada Kali Genteng, dan seketika Kali Genteng pun berubah menjadi seekor naga. Raden Kuncung pun yang sangat terkejut ketika melihat Kali Genteng berubah menjadi seekor naga. Kali Genteng yang berubah wujud menjadi seekor naga pun segera kembali ke Kadipaten Purbalingga untuk meminta pertolongan dari ayahnya yang tidak lain adalah Adipati Purbalingga. Raden Kuncung pun segera mengikuti naga tersebut ke Kadipaten Purbalingga. Pada saat yang bersamaan, Ki Jebukusumo dan Ki Reksanata pergi ke Kadipaten Purbalingga
ketika mendengar kabar bahwa Raden Kuncung dan Kali Genteng sedang bertarung. Di Kadipaten Purbalingga, Adipati Ki Kertabangsa dikejutkan dengan datangnya seekor naga yang meminta pertolongan kepadanya di bawah kakinya. Naga tersebut terlihat sangat frustasi dan menunjukkan muka yang memelas karena tidak dapat berbicara seperti manusia. Ki Kertabangsa masih dihinggapi perasaan yang bingung dan juga kasihan. Hingga akhirnya datanglah Raden Kuncung, disusul dengan datangnya Ki Kertabangsa dan Ki Reksanata ke Kadipaten Purbalingga. "Untuk apa kalian kemari?" tanya Ki Kertabangsa. "Siapa kau?" lanjut Ki Kertabangsa kepada Ki Reksanata. "Saya Ki Reksanata, guru dari Kali Genteng, dan teman kecilmu sewaktu berguru di Padepokan yang bersujud di hadapanmu ialah anakmu Kali Genteng. Ia berubah menjadi seekor naga karena bertarung dengan Raden Kuncung sehingga tertusuk keris setan gober," jawab Ki Reksanata. Mendengar hal tersebut, Adipati Ki Kertabangsa dihinggapi perasaan yang amat sangat bersalah terhadap anaknya hingga membuatnya menangis. Lalu Ki Kertabangsa pun memerintahkan Kali Genteng untuk bertapa selama 40 tahun di gunung untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar menjadi manusia kembali. Ki Kertabangsa juga memerintahkan Ki Reksanata untuk kembali ke padepokannya. Namun, karena merasa bertanggung jawab dan merasa bersalah atas apa yang menimpa muridnya, maka ia pun mengikuti Kali Genteng untuk menjaganya saat Kali Genteng sedang bertapa. Tahun pun terus berjalan, hingga pada di saat pergantian Adipati Purbalingga, belum terdapat calon yang akan menggantikan Ki Kertabangsa, karena anaknya yang sudah berubah wujud menjadi naga. Kadipaten Purbalingga yang membutuhkan adipati akhirnya memutuskan untuk mengangkat sementara Raden Kuncung untuk menjadi Adipati Purbalingga sampai Kali Genteng berubah wujud menjadi manusia kembali. Raden Kuncung yang merasa bersalah akhirnya mau untuk menjadi adipati sementara di Kadipaten Purbalingga. Saat pengangkatan Raden Kuncung menjadi adipati yang dihadiri oleh ayahnya Ki Kejebukusumo dan adik dari ayahnya Ki Kertabangsa, mereka berdua memberi nasihat kepada rakyatnya. Ki Kertabangsa memberi nasihat bahwa jika orang Purbalingga mandi di Kali Pelus, maka orang tersebut akan hanyut dan tenggelam. Sedangkan Ki Jebukusumo kembali ke kadipatennya memberi nasihat kepada rakyatnya bahwa tabu bagi orang Sokaraja dan Purbalingga menikah, karena jika tetap melaksanakan pernikahan tersebut akan penuh dengan masalah. Karena nasihat itulah yang menyebabkan berkembangnya mitos yang ada di daerah Sokaraja dan di sekitarnya hingga saat ini.